Ya ini ada beberapa can oren setiap jendelanya. Saya baru sadar juga ada can oren. Ini can oren lagi tuh. Bubur putih, bubur merah, terus rokok, tembakau, telur katanya teman. Ya itu yang paling sering katanya ditaruh di dalam rumah ini. Ketika area belakang saya lumayan merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hikayat Malam teman-teman. Jadi kali ini saya ada di salah satu bangunan lagi, tepat di tepi jalan sih, tidak terlalu besar. Jadi dari informasi yang saya dapat, rumah ini dibangun sekitar tahun 82 dan ditinggalkan sekitar tahun 90-an teman-teman. Ya seperti itu. Alasan ditinggalkannya saya akan bahas di dalam rumah. Kita sambil explore dulu di sini. Kita lihat seperti apa keadaannya teman-teman. Jadi sekarang saya ada di Kampung Labanan Jaya. Ya, Kampung Labanan Jaya teman-teman. Jadi ini bangunannya terbengkalai cukup lama. Sekitar tahun 90-an sudah tinggalkan. Ya, lumayan lama. Jadi bangunannya seperti ini. Kalau dari fondasi, kayu-kayu, rangka dan lainnya masih sangat layak sih sebenarnya, cuma ya tidak ditempati lagi. Jadi seperti di kebun-kebun sawit teman-teman, seperti ini. Lumayan ya teman-teman. Jadi malam ini saya tidak bersama dengan Liam karena lagi-lagi dia sibuk ada kerjaan, jadi saya explore sendiri lagi. Jadi rumah ini terbengkalai cukup lama, terus katanya terakhir ditinggali sekitar tahun 90-an karena pemilik rumah yang pertama meninggal dunia. Terus ya karena banyak juga cerita-cerita miring soal rumah ini teman-teman. Jadi pemilik awal rumah ini ya kalau kita tahu kan namanya warga masyarakat masih tempo dulu masih memakai lah adat-adat budaya-budaya zaman dulu seperti ritual-ritual seperti itu. Jadi sering menaruh sajen segala macam. Ya jadi sosok-sosok di sini akhirnya bertambah banyak. Ya contohnya kayak manusia kalau diberi makan kan ya bakal berkembang biak, seperti itu juga bangsa jin. Jadi kita langsung coba masuk ke dalam, kita lihat di dalam seperti apa teman-teman. Assalamualaikum. Jadi kita sudah di dalam. Wah, tidak ada plafonnya. Ya tidak ada sih. Kalau ada dia pasti ada sisanya di sini jatuh atau berserakan di bawah. Ini masih ada barang-barang. Barang apa ini? Kawat-kawat besi tua. Seperti ini ada kelapa. Wah, selalu ada ini. Batuk Paji. Nah itu. Ada ini. Ini ada barang-barang masih layak sih. Apa ini pernah ditinggali dekat-dekat ini? Tapi kalau dari informasinya teman-teman, tidak ada yang tinggal lagi setelah tahun 90 itu. Yuk kita ke dalam. Ada 1, 2, 3 kamar
Dan terakhir ini kayaknya sepertinya dapur. Masih jendelanya, coba lihat, masih ada tralis-tralis seperti ini diikat kain oren. Ya ini ada beberapa kain oren setiap jendelanya. Saya baru sadar juga ada kain oren. Ini kain oren lagi tuh di lubang anunya, lubang angin pintu kamar ada kain oren juga. Yuk, masih tralis. Jadi ini tralis ini cukup lama teman-teman, karena rumah orang tua saya sendiri pun waktu dulu dibangun pakai tralis seperti ini. Ya keunggulannya aman kalau ada maling atau orang yang jahat, tapi kalau ada kebakaran ya seperti itu bahaya juga pakai tralis. Ya ada plus minusnya. Kita lanjut ke dalam, kita masuk kamar pertama. Oh ini kayaknya, wah iya kamar sih, warung kayaknya, warung. Soalnya ini ada pintu kayu seperti ini. Ya bakal digunakan untuk warung sepertinya teman-teman. Ini ya warung sih, kosong seperti ini aja. Ini kacanya sudah hilang, jendelanya bukan hilang sih, terbuka, jendelanya terbuka. Lantainya semen semua teman-teman, tidak ada barang tersisa. Iya tidak ada sih, kosong seperti ini aja. Kita lanjut ke depan lagi. Nah ini banyak yang saya bilang, ini apa sih, kayu. Oh pita, apa, lakban isolasi oren. Ada banyak kamar lagi. Kita coba ke kamar yang kedua. Wah ada tawon apa lebah, sama sih. Yuk kita masuk. Sudah bersarang dia teman-teman di atas sini. Nah seperti ini. Jadi di kiri kanan rumah ini sudah dipenuhi oleh tanaman sawit. Ya sawit teman-teman. Jadi tapi rumah ini anehnya tidak dirobohkan. Nah, bayangkan dari tahun 90 kosong. Woi, kelelawar, kaget. Tidak dirobohkan. Jadi sawitnya ditanam di sisi kiri kanan rumahnya. Itu tanah. Wah ini kalau dilempar ini keroyokan pasti. Ya ini kamar ketiganya, jebol dindingnya. Tidak ada barang-barang. Ada kayu-kayu sih. Kita lihat. Tidak ada juga barang. Ada bekas-bekas botol minuman. Nih kamar ketiganya ternyata dindingnya jebol. Itu tralisnya sudah bengkok. Kita coba cek dari luar teman-teman. Kita lihat. Ya. Ini kembali lagi di ruang tengah. Wah, ini apa ini? Kayaknya kelelawar, dibawa kelelawar kayaknya teman-teman. Banyak seperti ini. Lantainya semen. Wah, ini menarik teman-teman. Ini ada lampu zaman dulu. Nah, seperti ini. Lampu zaman dulu sih, lampu sumbu masih ada. Ya, berarti kan barangnya dari tahun 90-an itu masih tersisa, teman-teman. Gokil sih, ada rumah seperti ini di tengah kebun sawit. Kamar ketiga. Tidak ada barang juga, seperti ini aja, teman-teman. Kosong. Ini senternya redup. Nah, seperti ini, teman-teman. Lumayan terang. Jadi auranya lumayan mencekam karena itu tadi sih, katanya kan rumah ini sering melakukan ritual-ritual kayak menaruh sajen, terus makanan-makanan seperti itulah. Bubur, oh ya bubur, katanya sering diletakkan bubur pada zaman dulu sebelum orang pertama, keluarga pertama yang tinggal di sini meninggal, sering melakukan ritual seperti itu teman-teman di rumah ini. Ini ruangan terakhir, sepertinya dapur sih kalau dilihat dari bentuknya, desainnya dapur teman-teman. Ya dapur, lihat di belakang langsung kebun sawit semua. Rumah angker di tengah kebun sawit, ya seperti itu. Kalau dari informasinya teman-teman, jadi saya tanya dengan warga sekitar, sajian yang sering diberikan di sini sih ada beberapa. Katanya zaman dulu itu bubur putih, bubur merah, terus rokok, tembakau,
sama telur katanya teman. Ya itu yang paling sering katanya ditaruh di dalam rumah ini. Ya kalau fungsinya buat apa ya sudah tahu pasti, yang jelas itu untuk, kalau dari orang awam sih ngeliatnya pasti itu untuk mungkin supaya rumah tidak diganggu segala macam maksudnya. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, hal seperti itu malah akan membuat mereka akan lebih mengganggu, karena ketika tidak diberi lagi seperti itu, sosok tersebut bakal mengganggu, ingin meminta terus, bisa lewat kesurupan, anggota keluarganya yang lemah kesurupan, terus menagih itu karena tidak diberi lagi. Kita masuk ke ruang belakang teman-teman. Wah banyak kelelawar, kelelawarnya lewat-lewat, bahaya sih. Itu yang saya takutkan, kena kepala teman-teman, nabrak kepala lumayan. Ya kita masuk, masih lantai semen. Oh masih ada ini untuk beras zaman dulu, bersihkan beras dengan kulit padi sih, ya padi dengan kotorannya. Nah, dindingnya kayu. Ya, pintu saya takutnya di bawah jebol. Jadi kondisi lantainya sudah turun ke bawah. Ya mungkin karena tanahnya, ya tanah bawah pondasinya sudah turun seperti itu. Jadi itu di sebelah masih ada bangunan sebenarnya teman-teman. Jadi kata warga sekitar tadi yang saya tanya, di sebelah ini adalah mes karyawan sebenarnya. Ya lebih besar daripada bangunan seperti ini, tapi ditinggalkan juga. Sudah lama juga, dari tahun 80-an terbengkalai. Tapi tadi sebelum saya kesini, saya cek akses untuk ke sana lebih susah karena sudah tertutup sama sawit-sawit sama semak belukar. Ya seperti ini. Wah ini teman-teman, atapnya sudah pada rubuh. Ini bangunannya masih sama kelihatannya di sebelah. Kayak ada bangunan lagi sih mau dibangun, tapi tidak dilanjutkan. Lihat dinding-dindingnya sudah tidak ada, sudah rontok semua. Nah, ini ada pintu untuk keluar. Di belakang sudah sawit semua, sawit teman-teman. Nah, ketika ke area belakang saya lumayan merinding, jadi sedikit merinding. Nah, dindingnya sudah seperti ini teman-teman. Tiba-tiba di area belakang sini saya merinding. Ya tidak seperti biasanya, tiba-tiba merinding, lumayan merinding di arah belakang sini. Banyak kelelawar terbang-terbang di belakang, takut kena kepala. Tiba-tiba merinding hebat ketika di belakang. Jadi mungkin selama eksplor teman-teman ada melihat sesuatu, bisa komen di menit keberapa biar saya cek juga. Karena kalau editing biasanya kalau saya tidak melihat apa-apa ya saya lanjut aja edit. Siapa tahu teman-teman ada yang melihat, bisa kasih tahu saya di kolom komentar. Soalnya saya penasaran juga sama rumah ini, apalagi daerah belakang ini tiba-tiba merinding. Kita lanjut lagi sedikit lagi teman-teman, kita explore sedikit lagi area belakangnya seperti apa. Kita lanjut lagi teman-teman, kita explore bagian belakang. Ini lihat, sepertinya ada lanjutan bangunannya sih, besar sekali, tapi atapnya sudah jatuh, berbahaya. Jadi di belakang, di samping sawit semua teman-teman, tidak ada tanaman lain. Oh ada sih, ini ada pohon besar. Pohon apa ini? Tidak terlihat. Itu saya tunduk sedikit. Ya ada pohon seperti ini. Itu ada jalan ke sana sawit. Ke arah mana saya tidak tahu. Wah ini ada bekas lampu teman-teman zaman dulu. Banyak barang-barang. Kayaknya kalau di belakang sini ada plafonnya, tapi jatuh semua. Bahaya sih, saya takut jalan ke sini, takut amblas ke arah sini karena lantainya sudah pada jatuh semua teman-teman. Coba kita lihat. Lihat sawit semua teman-teman, tidak ada tanaman lain. Di arah sana depan kalau terlihat ada jalan masuk ke sana, tapi saya tidak tahu ke arah mana teman-teman. Jadi jangan dicoba juga, takutnya saya ke sana malah tidak tahu jalan balik. Berbahaya, tidak tahu arah pulang. Kelihatannya selesai teman-teman eksplor kita kali ini. Sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada barang yang tersisa juga. Kelihatannya sudah dibawa pindah juga. Ya, coba kita lihat, ini ada area samping. Area samping teman-teman.
tidak ada apa-apa. Tanaman sawit sudah di depan mata seperti ini. Gokil. Rumah satu kali. Rumah kali ini maksudnya lumayan buat merinding. Tidak seperti biasanya. Seperti inilah kondisinya teman-teman, bisa lihat semua. Cukup layak tapi ditinggalkan juga karena ya angker juga pastinya teman-teman, dan banyak cerita-cerita miring juga soal rumah ini. Kalau teman-teman suka dengan video saya kali ini, jangan lupa like-nya, share juga, dan subscribe teman-teman, biar saya semangat ini jalan-jalan lagi, cari-cari rumah angker atau tempat-tempat terbengkalai mungkin. Jadi teman-teman juga bisa melihat berau lebih jauh lah, bukan dari wisatanya aja, tapi ada juga hal-hal yang jarang lah diekspos. Ya seperti itu. Kalau ada salah-salah kata dari saya datang sampai selesai di penutupan kali ini, atau ada informasi yang mungkin saya berikan salah terkait rumah satu ini, saya mohon maaf teman-teman, itu murni khilafan saya. Akhir kata, saya Ferdi dari Kait Malam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.